6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara semua dalam kondisi sehat dan sukacita di tempat ini, amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Siapa yang diberkati Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini? Puji Tuhan, semua bersukacita. Tuhan sudah menyertai kita semua, amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan sembah kita naikkan di hadirat Tuhan Yesus Kristus. Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kita sepanjang bulan ini, sehingga kita bisa sampai di bulan terakhir, di minggu terakhir di bulan ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari bawa segala pujian, hormat dan sembah di hadirat Tuhan. Mari datang di hadiratnya dengan takut dan gentar akan Dia. Bawalah mazmur yang indah di hadapan Dia. Eluk-elukan Dia, agungkan Dia, muliakan Yesus di atas segalanya. Dia Raja yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukur, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, ku dengar suara malaikat, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak, bergema serukan namanya. Yes, Tuhan, dirikan Sang Raja di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aku tersungkur kami memuji-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau. tak terlukiskan
Kami memuji-Mu, Yesus. dan memuja Terimalah segala pujian kami, Yesus. tak terlukiskan keagungan-Mu sembah. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh berhadapan Tuhan di hadirat-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Memuji-Mu, Tuhan. Dan memuja Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu sabada Tuhan di hadirat-Mu, Tuhan. Aku bersungguh melukiskan keagungan-Mu sabada Kau Tuhan selamanya, Kau Tuhanku sabada Kau Tuhan selamanya sabada Kau Tuhan. Sembah Dia, mari bermasmurlah bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Bapa, kami alung-alungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terimalah segala sembah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu aku tersungguh memuji dan memuja-Mu, Tuhan. Tak terlukiskan keagungan. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Allah dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di hadirat-Mu, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Dan memuja-Mu, Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu sabada Kau Tuhan selamanya sabada Kau Tuhan selamanya sabada Kau Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh berikan salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berikan terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan. Karena Dia layak kita
kita sembah Tuhan di tempat ini, amin. Hanya Kau yang terbesar dan mulia Tuhan. Tiada tara kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Dengan firman-Nya semua tercipta, semesta dan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, jangan raja segala raja, yang bernama Yesus. Dia Yesusku, hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus. Dia Yesusku. Tiada kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Dengan firman-Nya semua tercipta, semesta berjujur sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, raja segala raja, yang bernama Yesus. Dia Yesusku, hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus. Dia Yesusku, maha perkasa dan hebat kuasa-Nya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, jangan raja segala raja, yang bernama Yesus. Dia Yesusku, hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus. Dia Yesusku. Berikan kemuliaan dan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya nama Yesus, nama yang berkuasa, amin. Satu nama yang menguatkan hati kita, satu nama yang berkuasa di atas segala raja, dia nama Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Namanya Tuhan, udara yang terhubung tak benteng, perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Katakan bersama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Haleluya. damai-nya Tuhan,
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di telapak tangan tertulis nama-Mu, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku.
Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dengan segenap hati katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kami di luar kontrol Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dalam hidup kami. Bukakan mata rohani kami untuk kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Bukakan mata rohani kami untuk kami bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Roh Kudus, jangan sembunyikan dirimu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Engkau yang memulihkan umat-Mu. Engkau yang menyembuhkan umat-Mu. Engkau yang menguatkan umat-Mu. Engkau yang memberikan hikmat kepada umat-Mu untuk menyelesaikan setiap pergumulan demi pergumulan kami. Kami percaya Engkau Bapa Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama dengan kami datang. Karena Roh Kudus menjamah, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau Guru Agung kami. Engkau yang menyampaikan kebenaran-Mu kepada setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka Tuhan. Sampai kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau lewat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Beri hikmat kepada anak-anak untuk bisa mengerti kebenaran-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mendesain susunan kursinya agak berbeda supaya tidak ada yang terhalang tiang saudara ya. Mungkin lampunya bisa dinyalain yang di belakang ya, supaya karena kalau terlalu remang-remang bisa ngantuk saudara ya. Jangan remang-remang saudara ya. Dinyalain aja lampunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang bagi Pak Yoyo. Ada Pak Yoyo di sini ya. Oke. Pak Yoyo ini jemaat dari Jombang Bapak Ibu, tapi dia akan pindah kerja di Tulung Agung. Beliau cukup lama membantu pelayanan di MDC Jombang, dan salah satu pelayanan mereka di Jombang itu adalah melayani anak-anak jalanan saudara. Mereka buka les-lesan, les gratis untuk orang-orang yang kurang beruntung. Mereka banyak fokus di misi saudara. Beberapa waktu yang lalu beliau telepon saya bilang, Pak Fri, saya ada rencana mau kerja di Tulung Agung. Tolong carikan kos-kosan katanya. Supaya saya, kos-kosan yang ada parkir mobil, dia bilang. Ngapain cari kos-kosan, pikir saya. Udah kamu tinggal di Ngujang aja, saya bilang. Ya, sekalian nanti kita buka pelayanan, kita mengembangkan pelayanan kita yang ada di Ngujang. Saat ini pelayanan di Ngujang itu kita lagi buka les gratis saudara di sana. Ada Daud dan juga ada Brian yang tinggal di sana. Sekarang ada Pak Yoyo. Harapan kita ke depan, pelayanan kita yang di Ngujang itu bisa semakin berkembang. Orang-orang yang ada di Ngujang bisa semakin kita layani. Dan tempat itu bisa semakin maksimal saudara.
Jadi mari, saya percaya ini momentumnya Tuhan bagi gereja kita untuk kita mulai bergerak, saudara. Bergerak. Jadi Bapak Ibu jangan ada yang jadi penonton. Kita ini sedang masuk di dalam kegerakannya Tuhan. Penonton itu tidak dapat apa-apa, saudara. Hanya pemain yang akan dapat mahkota. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nanti bulan 5 tanggal 9 sampai 10 itu pas hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan Family Day di ada satu villa, tempat retreat di Prigi, saudara. Kita sudah booking kemarin. Jadi kita akan adakan di sana satu malam saja, saudara, satu malam. Jadi mari mulai menabung karena ada biayanya tentu ya, karena kita pakai tempat orang, kita makan di sana. Satu orang itu biayanya 135.000, saudara. Ya, jadi mulai nabung dari sekarang, masih ada waktu 3 bulan, 2,5 bulan. Saya pikir kita mulai persiapkan diri. Kita akan adakan nanti ibadah paling cuma satu sesi. Habis itu kita akan game di sana. Jadi mulai persiapkan diri. Daftarkan nanti ke pemimpin kesan. Di tempat kita ini ada 6 kesan, saudara. Saudara yang belum bergabung kesan, silakan bergabung. Dan kesan itu menjadi tempat yang sangat menarik, saudara, di mana kita banyak latihan di sana, banyak dibentuk, banyak belajar, saudara. Mari, jangan ada yang tidak terlibat di kesan. Kelompok saling memperhatikan, ya. Jadi siapkan nanti tanggal 9 sampai tanggal 10 itu, saudara. Itu pas tanggal merah, tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 9 itu tanggal merah, saudara ya. Jadi kita akan adakan nanti lomba di sana selama 2 hari itu. Dan villanya sangat bagus karena begitu villa itu turun langsung pantai, saudara, pasir putih, saudara. Bagus sekali. Kita sudah beberapa kali pakai di sana, saudara ya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir bulan ini kita masih mempelajari perjalanan orang Israel, saudara ya. Bagaimana mereka memasuki tanah Kanaan. Ini sebenarnya seperti perjalanan hidup kita, bagaimana kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Makanya di dalam Korintus Tuhan katakan belajar dari orang Israel. Karena kalau kita nggak belajar dari orang Israel, kita nggak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Tema kita pada siang hari ini adalah akibat tidak meminta petunjuk Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, seringkali kita abaikan meminta petunjuk Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini cukup mengerti tentang hidup kita. Ketika kita merasa bahwa kita cukup mengerti tentang hidup kita, saat itulah sebenarnya kita masuk di dalam perangkap kuasa kegelapan. Saya selalu sampaikan ini, saudara, ingat hidup itu sebuah perjalanan. Ada sebuah perjalanan yang sedang kita lakukan menuju kekekalan. Di dalam perjalanan ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak jalan. Tetapi hanya satu jalan yang membawa kita kepada rencana Tuhan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita tidak di dalam Kristus, saudara tidak akan menemukan jalan yang membawa kepada kehidupan. Karena akan banyak jalan yang disediakan oleh kuasa kegelapan, akan banyak jalan yang disediakan oleh iblis, sehingga kita tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Itulah yang disebut dengan dosa. Dosa itu meleset dari sasaran, hamartia. Iblis akan berusaha membawa kita meleset dari sasaran. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita mampu menemukan dan kita mampu berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Hanya di dalam Kristus baru kita bisa temukan jalan itu, saudara.
Makanya firman Tuhan katakan ada banyak jalan disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ketika kita di luar Kristus, ketika kita tidak bersekutu dengan Kristus, ketika kita tidak meminta petunjuk Kristus, maka kita tidak akan mampu melihat jalan yang Tuhan sediakan dan tujuan yang Tuhan sediakan. Banyak orang Kristen tidak mengerti tentang hal ini. Mereka hanya terjebak kepada agamawi, sehingga standarnya apa? Standarnya adalah hidup nyaman, standarnya hidup diberkati. Tidak peduli apakah saya ini sedang berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya percaya ketika kita menemukan jalan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, semua fasilitas yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan itu, Tuhan sudah sediakan. Sama seperti orang Israel, ketika mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, sepanjang perjalanan 40 tahun, semua kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Bukan cuma kebutuhan, perlindungan Tuhan sediakan, penyediaan Tuhan sediakan. Selama mereka berjalan di dalam tuntunan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Tapi begitu mereka keluar dari tuntunan itu, mereka akan binasa. Karena itu, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita pagi hari ini. Ke depan ini akan banyak jalan yang kelihatannya baik. Tapi ujung-ujungnya membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Kita mau belajar dari perjalanan orang Israel. Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27, tentu saya tidak baca semua. Sebagian saya baca, nanti saudara kalau punya waktu, silakan baca di rumah, saudara. Ayat 1. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yaitu raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan Israel. Lihat, ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, di daerah Kanaan itu ada banyak raja-raja. Ada kota-kota berkubu, Alkitab katakan. Dan ketika mereka mau masuk orang Israel, mereka sepakat seia untuk memerangi orang Israel. Artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, panggilan Tuhan, bisa jadi ada banyak orang yang gak suka sama kita. Mereka bersepakat untuk menghancurkan hidup kita. Dan Tuhan izinkan itu. Jadi ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, bukan. Kadang Tuhan izinkan itu. Ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon. Gibeon ini merupakan bagian dari Amori. Suku bagian dari Amori tadi. Apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai? Ingat kita sudah belajar 2 minggu sebelumnya bagaimana orang Israel memporak-porandakan kota Yeriko, mengalahkan kota Yeriko dan mengalahkan kota Ai, saudara. Ternyata didengar oleh orang Gibeon, saudara. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuat ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal.
Gilgal itu tempat di mana dulu Yakub nenek moyang mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gilgal, saudara. Waktu dia lari dari kakaknya Esau. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Perhatikan, ikatlah perjanjian. Ini nanti kata kuncinya, saudara. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, ya. Jadi orang Gibeon ini ada kelompok Hewi, ada kelompok Amori, saudara. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Perhatikan, mereka datang pakai nama Tuhan. Mereka mengelabui, menipu Yosua pakai nama Tuhan. Jadi jangan gampang percaya kalau orang datang kepada kita pakai nama-nama Tuhan, saudara. Banyak penipu pakai nama Tuhan. Orang Gibeon menipu Yosua, menipu orang Israel, membawa nama-nama Tuhan. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yaitu Tuhan, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di sebelah sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. 2 kali dia katakan mengikat perjanjian. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah. Pada hari kami berangkat, berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah sekarang robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Perhatikan. Tetapi orang Israel mengambil bekal-bekal itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan memberikan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, hidup yang kita jalani sekarang ini itu merupakan hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Betul? Apa yang kita alami, kita menikah dengan siapa, kita bekerja di mana, kita berteman dengan siapa, kita beribadah di mana, kita pelayanan apa, ini semua yang kita alami sekarang, yang sedang kita jalani, ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan di masa lalu. Dan keputusan-keputusan kita saat ini akan menentukan kehidupan kita di waktu yang akan datang. Jadi kita nggak perlu menyesali apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Masalahnya, apakah pilihan-pilihan kita itu pilihan-pilihan yang tepat atau tidak? Ketika pilihan kita itu pilihan yang tepat, maka hidup kita akan efektif dan produktif. Tetapi ketika pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil tidak tepat, itu membuat hidup kita nggak produktif, itu membuat hidup kita tidak efektif, dan itu membuat hidup kita tidak bahagia. Jadi Tuhan itu kasih kebebasan kepada kita untuk memilih.
Berarti nasib kita di tangan siapa? Nasib kita ada di tangan kita. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita membuat pilihan, apakah kita melibatkan Tuhan? Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan kita, maka kita akan dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan semua rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana yang membawa kita kepada kebahagiaan. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Makanya sebenarnya kalau kita ingin tahu ya masa depan kita, itu bisa kita lihat dari pilihan-pilihan kita saat ini. Dan kalau kita ingin melihat apakah pilihan kita ini benar, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kita. Di dalam perjalanan kami, untuk memutuskan ke Tulungagung itu bukan hal yang mudah. Betul-betul bergumul bertanya, Tuhan ini dari Tuhan atau tidak? Atau ini emosional kami? Di dalam banyak hal, di dalam pelayanan. Kita mau belajar dari orang Israel, saudara. Apa yang terjadi? Perhatikan. Sebelum orang Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa. Tuhan bilang gini, Musa, itu nanti kalian akan masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu akan ada 7 suku bangsa. 7. Ada orang Het, ada orang Girgasi, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Hewi, dan ada orang Yebus. Jadi orang Gibeon itu bagian dari Amori dan Hewi, saudara. Tuhan bilang gini, begitu kamu masuk ke sana, itu semua kamu harus binasakan. Binasakan. Nggak boleh tidak. Harus dibinasakan. Karena apa? Karena kalau orang Israel tinggal dengan orang-orang ini yang notabene-nya mereka penyembah berhala, maka orang Israel akan kawin campur. Ketika mereka kawin campur, maka orang Israel ini akan menyembah berhala. Padahal kalau kita baca di kitab Keluaran, tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir ada 2. Tujuan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir itu ada 2. Yang pertama dikatakan, supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Orang Israel dibebaskan dari Mesir supaya beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka datang kepadaku menjadi keluarga kerajaan Allah. Menjadi keluarga Allah, imamat yang rajani. Dan saya percaya tujuan ini sama dengan tujuan Tuhan membebaskan kita. Tujuan Tuhan membebaskan kita adalah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Dan supaya kita datang kepada Tuhan menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Makanya di dalam Korintus kalau saya tidak salah dikatakan, kita nggak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kita nggak boleh bergaul sembarangan. Karena ketika kita sembarangan bergaul, ketika kita sembarangan menikah, maka itu akan menyeret kita, membuat kita tidak masuk ke dalam tujuan penyelamatan itu, yaitu beribadah kepada Tuhan dan menjadi warga kerajaan surga. Orang Israel gagalnya di sini, saudara. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu masuk nanti ke sana, itu harus dibinasakan semua. Nah, ternyata saudara, ini yang kita lihat. Jadi ketika orang Gibeon mendengar bahwa orang Israel mengalahkan orang Yeriko dan orang Ai, mereka mulai berpikir, waduh,
habis ini kami yang akan dibasmi oleh orang Israel. Kami yang akan dibinasakan. Padahal sebenarnya Gibeon ini kota yang besar dan cukup canggih saudara saat itu. Tentara-tentaranya juga sudah canggih. Tapi mereka sadar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang Israel. Bahwa bukan orang Israel yang berperang bagi mereka, tapi Tuhan. Menyadari hal itu saudara, mereka mulai berpikir bagaimana caranya supaya orang Israel tidak membinasakan kami. Karena mereka lihat bagaimana orang Israel melulu lantakkan Yeriko, bagaimana orang Israel melulu lantakkan kota Ai saudara. Habis itu mereka mulai pakai strategi. Mereka mulai pakai tipu muslihat. Saudara, kalau iblis tidak bisa menghancurkan hidup kita lewat penderitaan, lewat penyakit, lewat kesulitan, dia akan pakai tipu muslihat yang lain saudara. Hati-hati. Apa yang mereka lakukan? Mereka utus beberapa orang menemui Yosua. Caranya bagaimana? Mereka suruh orang-orang utusan ini pakaiannya compang-camping, saudara. Pakaian yang robek-robek. Mereka datang ke sana. Mereka bawa roti-roti yang sudah kering. Mereka bawa anggur. Kirbatnya itu sudah lusuh, saudara. Supaya terlihat bahwa mereka bukan orang sekitar Kanaan. Ketika mereka datang kepada Yosua, mereka katakan, jadikan kami hambamu. Kami dengar apa perbuatan-perbuatan Tuhan Allahmu yang besar itu. Kami sudah mendengar dan kami mau menjadi hambamu. Kadang saudara, orang kalau ingin menghancurkan kita, dia terkesan seolah-olah jadi hambanya kita saudara. Dia dibawa untuk menghancurkan hidup kita. Dia bilang gitu. Terus Yosua tanya, kamu ini dari mana? Oh, kami dari negeri yang sangat jauh. Buktinya kami pakaian compang-camping. Dan dia jelaskan bagaimana bahwa kami sudah mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai kalian menghancurkan kota-kota, dia bilang. Tapi saat itu mereka tidak sampaikan kota Ai, saudara. Nah, pintar mereka, licik saudara. Ini pakaian kami, ini roti kami, terimalah ini. Dulu ini waktu kami bawa ini masih hangat, dia bilang saudara. Sekarang sampai kering karena jauhnya perjalanan kami. Ditipulah saat itu. Dan Alkitab katakan saudara, ini titik baliknya. Tanpa meminta petunjuk Tuhan, Yosua kasihan kepada orang Israel. Akibatnya mereka melakukan sesuatu melanggar perintah Tuhan, membinasakan orang Gibeon. Iblis itu selalu minta dikasihani awal-awalnya. Setelah kita kasihan, kita disikat saudara. Dihancurkan saudara. Bapak Ibu, tidakkah sering kita dengar ada banyak orang berkata gini, Kak, dulu itu saya kasihan sama dia. Saya tolong dia. Sekarang suamiku dibawa dia kabur. Dulu saya kasihan sama dia. Sekarang uangku ditilep sampai habis, dia bilang. Sampai akhirnya kita berantakan. Saudara, mari. Disinilah pentingnya kita minta petunjuk Tuhan. Jangan buat keputusan tanpa minta petunjuk Tuhan. Akhir zaman ini akan sulit, saudara. Sulit sekali. Alkitab lo katakan itu. Ekonomi akan sulit. Kejahatan merajalela. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Orang akan lakukan apa saja. Hari-hari ini di media sosial lagi heboh saudara ya. Pelayan-pelayan mimbar yang gay. Lagi tren saudara. Lagi tren khususnya kota-kota besar. Saya percaya kenapa pendetanya memberikan itu. Awalnya apa saudara? Kasihan. Kasihan. Kita memang harus mengasihi. Tapi ada batasan-batasan.
Jangan sampai hidup kita dirusak, dibawa masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Saya didik anak saya, saudara. Nilai-nilai. Pokoknya kalau sudah seperti ini, harus lakukan ini. Kalau sudah seperti ini, lakukan ini, saya bilang. Iblis itu menipu, saudara. Yosua 9 ayat 14-15 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Berapa banyak orang menyesal menikah, saudara? Karena ketika dia mau menikah, dia tidak meminta keputusan Tuhan. Berapa banyak orang menyesal bekerja karena sebelum dia mengambil keputusan bekerja di situ, dia tidak meminta keputusan Tuhan. Akhirnya dia ditipu sama rekan kerjanya, saudara. Maka Yosua mengadakan persahabatan. Lihat, persahabatan. Padahal perintah Tuhan apa, saudara? Dibinasakan. Jangan kompromi dengan dosa, saudara. Kalau engkau tahu bahwa temanmu itu akan membuat engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan. Kalau engkau tahu bahwa temanmu itu membuat engkau semakin tidak menghormati Tuhan, tinggalkan. Tapi kasihan, Kak. Kalau engkau kasihan, engkau diciak, saudara. Diciak. Saya sudah temukan ada banyak orang yang punya potensi hebat. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Hanya gara-gara salah pertemanan, hanya gara-gara salah kawin. Hamba-hamba Tuhan yang hebat berantakan karena salah kawin. Loh, berarti jodoh itu di tangan siapa dong? Saya bilang jodoh itu ada di tangan pendeta. Kalau pendeta tidak berkati, tidak jadi. Saudara, Tuhan sudah tetapkan jodoh kita. Tapi Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih mau menikah dengan yang Tuhan tetapkan atau menikah dengan orang yang kita inginkan. Tuhan kasih ada kebebasan, hak prerogatif kita untuk memutuskan. Seperti yang selalu saya sampaikan gini, saudara. Ketika kita di dalam perjalanan ini, Tuhan sudah kasih rutenya, saudara. Tuhan sudah kasih untuk sampai ke tujuan. Tetapi Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih mengikuti rute yang dari Tuhan atau kita buat rute kita sendiri. Orang yang berhasil, orang yang menemukan rute yang Tuhan sediakan, disitulah mereka nanti menemukan kebahagiaan itu, saudara. Yosua, dia tidak minta petunjuk Tuhan. Langsung karena kasihan, dia buat persahabatan. Dan dijadikanlah orang Gibeon ini, kalau saudara baca nanti selanjutnya, sebagai tukang belah kayu, saudara. Tukang belah kayu. Tidak lama setelah itu tipu muslihat mereka pun terbongkar. Namun perjanjian, perhatikan, ini hebatnya Tuhan. Saudara jangan main-main dengan perjanjian. Ketika kita membuat perjanjian, itu berlaku di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai perjanjian. Sekalipun perjanjianmu itu salah. Makanya Alkitab kita disebut apa? Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan sangat menghargai covenant. Makanya kenapa kitab Korintus bilang gini, kalau sudah kadung kawin, satu nggak bertobat, ya nggak boleh bercerai. Perjanjian sangat Tuhan hargai. Perjanjian. Tidak lama setelah itu tipu muslihat mereka pun terbongkar. Akhirnya Yosua tahu, oh ternyata kami ditipu. Ditipu oleh orang Gibeon. Udah gak bisa perjanjian dibatalkan. Perjanjian itu berlaku karena jika Israel mengingkari, berarti mereka tidak dapat dipercaya dan akan membawa celah atas nama Allah di antara bangsa-bangsa lain. Jadi jangan bermain-main dengan perjanjian, saudara. Ada banyak saya lihat orang hidupnya berantakan karena dia bermain-main dengan perjanjian. Nasar, janji. Hati-hati. Hati-hati. Berapa banyak anak kita rusak karena kita sering janji sama anak kita, kita nggak tepati.
Akhirnya anak kita rusak, saudara. Rusak. Ketika Yosua mengkonfrontasi orang Gibeon mengenai kelicikan mereka, mereka sekali lagi mengakui bahwa Allah menyertai Israel. Lihat, ketika Yosua bilang, benar ya kamu bukan orang dari jauh, kamu orang sini. Dia bilang, iya, karena kami tahu Allah menyertai kalian. Lihat, mereka pakai bahasa rohani, saudara. Allah menyertai Israel dan kemudian menyerahkan diri mereka untuk mendapatkan belas kasihan Yosua dengan mengatakan, sekarang lihat, kami ada dalam tanganmu. Dia bilang gini, udah kadung janji, yaudah sekarang kami sudah ada dalam tanganmu. Kami akan jadi hambamu. Padahal Tuhan bilang, ini harus dibinasakan, saudara. Tuhan katakan kepada Musa, sesuai dengan apa yang baik dan benar di matamu untuk dilakukan kepada kami, lakukanlah. Orang Gibeon bilang gini, kami udah kadung menjadi milikmu. Terserah kami mau diapain. Tapi dia sudah janji bahwa dia tidak akan membinasakan orang Gibeon. Gak ada pilihan, saudara. Lalu mereka ditetapkan sebagai pengumpul kayu dan penimba air bagi himpunan itu dan bagi mezbah Allah. Akhirnya Yosua pakai mereka untuk ngambil-ngambil air, saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Saya temukan, saudara, minimal ada 3 yang bisa kita pelajari dari kisah perjalanan orang Israel dan orang Gibeon, saudara. Yang pertama, orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang Gibeon. Padahal Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa untuk membinasakan mereka. Kecerobohan pemimpin Israel membuat mereka tidak bisa taat kepada perintah Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, waktu masa mudanya, saudara, mencintai Tuhan, aktif di gereja, aktif pelayanan. Begitu dia memutuskan menikah, saudara, akhirnya dia gak bisa taat lagi sama Tuhan. Gak bisa taat lagi melayani Tuhan. Karena dia harus tunduk sama suaminya. Alkitab katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Berapa banyak? Akhirnya kita mengabaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hanya gara-gara keputusan yang salah. Gara-gara kita tidak minta petunjuk Tuhan. Berapa banyak orang karena bekerja, akhirnya dia gak punya kesempatan melayani Tuhan. Gak punya kesempatan beribadah. Padahal Alkitab katakan kita dipilih, kita ditebus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Berapa banyak kita temukan ini? Makanya selalu saya katakan gini, saudara. Untuk 3 hal, minimal untuk 3 hal. Jangan sembarangan membuat keputusan. Karena itu bisa menentukan engkau menemukan rencana Tuhan atau tidak. Yang pertama, keselamatan. Tentu ini clear kita. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita semua clear ini, saudara. Makanya saudara ada di tempat ini. Saudara tidak ragu lagi bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau saudara salah di sini, risikonya kekekalan. Yang kedua yang gak boleh salah apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Karena pekerjaan itu tempat di mana kita dibentuk. Karakter kita dibentuk. Pola pikir kita dibentuk. Apalagi pelayanan kita, pekerjaan bisa menjadi tempat pelayanan kita. Atau tempat kita rusak. Saya selalu katakan sama anak-anak muda, sebelum kau menemukan pekerjaan atau bisnis apapun, doa sungguh-sungguh, bila perlu puasa. Bila perlu puasa. Inilah yang pernah saya gumulkan. Ketika saya lulus kuliah, saya dapat tawaran kerja di salah satu anak perusahaan semen Gresik, yaitu Paria Usaha. Kebetulan om saya di sana jadi salah satu direktur, saya sudah datang ke sana. Karena tuntutan dari keluarga, saya keterima kerja di sana sebagai akuntan. Karena saya sarjana akuntansi. Langsung Tuhan bilang, kamu yakin panggilanmu di situ? Kamu yakin?
Saya doa sama Tuhan. Saya tinggalkan. Saya dimarahi sama keluarga, saudara. Dan yang lucunya, untuk bertahan hidup, saya memilih bekerja jadi kuli taman, saudara. Jadi gini-gini saya pernah jadi kuli taman, saudara. Lebih kurang 1 tahun. Kuli taman. Kenapa saya pilih kuli taman? Karena saya bisa bekerja cuma sampai jam 3, jam 4. Karena setiap jam 6 sore, saya punya pelayanan, saudara. Pernah bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Saya diminta mengelola perusahaan itu. Tapi saya harus pulang jam 7 malam. Jam 7 malam. Aduh, saya bilang gak bisa. Karena setiap malam saya ada pelayanan, saya bilang. Sama bosnya saya dipaksa untuk tetap kerja di sana. Saya bilang gak bisa. Saya keluar. Akhirnya saya jadi kuli taman itu, saudara. Saya bertahan hampir 1,5 tahun. Saya bilang, Tuhan, saya tunggu waktunya, Tuhan. Saya tahu Tuhan akan bawa saya ke dalam panggilan itu, saya bilang. Setelah 1,5 tahun, saudara, saya dapat tawaran. Ada pengusaha yang ingin sekolahkan saya S2 teologi, saudara. Wow. Saya bilang, coba saya dulu memilih usaha. Coba saya dulu megang percetakan itu. Saya nggak ketemu istri saya, saudara. Saya nggak mungkin ke Tulungagung. Saya nggak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupku. Saya tidak akan ketemu dengan saudara. Nggak mungkin. Makanya khususnya anak-anak muda. Kalau pekerjaanmu itu membuat engkau semakin berantakan. Hubunganmu dengan Tuhan berantakan. Hubunganmu dengan orang tuamu berantakan. Hati-hati, doakan sungguh-sungguh. Kalau pekerjaan itu membuat hubungan suami istri berantakan, doa sungguh-sungguh. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin bahagia, semakin produktif. Itu tandanya, saudara. Orang Israel gak bisa produktif lagi. Ada orang Gibeon, penyembah berhala di sekitar mereka. Dan nanti kita lihat lewat orang-orang Gibeon ini akhirnya orang Israel menyembah berhala. Orang-orang tua, tanamkan kepada anak-anakmu. Tuhan itu harus nomor 1. Kalau enggak, mereka akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Masuk. Saya sudah lihat teman-teman saya waktu dulu awal-awal bertobat yang mereka orang-orang yang all out. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ketemu pacar. Bubar. Enggak Tuhan-Tuhanan. Enggak Tuhan-Tuhanan. Ketemu jodoh enggak Tuhan-Tuhanan. Ada salah satu teman saya yang sangat getol dulu mendampingi saya. Seorang perempuan, saudara. Waduh, saya sangat terinspirasi dari dia. Kalau untuk Tuhan itu total, saudara, total. Mau kemana saja, jam berapa saja dia siap. Semester 7, dia jatuh cinta sama sahabat saya, saudara. Sahabat saya ini, ya kekristenannya masih satu kelas saya dulu, saudara. Nggak tahu gimana caranya kok mereka bisa jadi pacaran. Kumpul kebo. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya nggak pelayanan. Yang celakanya, sudah sekian tahun kumpul kebo. Yang laki nikah sama orang lain. Amsyong tenan, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sembarangan membuat keputusan. Khususnya untuk pekerjaan, untuk pasangan hidup. Karena itu menentukan kita akan masuk dalam rencana Tuhan atau kita diseret dari rencana Tuhan. Terus kalau udah kadung, Kak, ya udah kadung ya Korintus bilang ya doakan supaya dia bertobat. Gak boleh cerai. Wis kadung. Ya itu namanya konsekuensi. Nikmatilah sumurmu. Yosua 9 ayat 17 sampai 19 bilang gini. Sebab orang Israel berangkat pergi
Dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada pemimpin. Lihat, gara-gara kesalahan pemimpin, akhirnya orang Israel stres dan mereka bersungut-sungut. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Penduduk Israel sudah gregetan lihat orang Gibeon, saudara. Mereka ingat janji Tuhan. Ini harus dibinasakan. Harus dibinasakan. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Karena pemimpin mereka sudah buat perjanjian bahwa tidak akan membunuh orang Gibeon. Berapa banyak kita, saudara, gara-gara keteledoran kita orang tua, anak kita jadi korban? Halo? Gara-gara keputusan kita sebagai orang tua, akhirnya anak kita yang malu, anak kita yang stres. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Makanya kita sebagai orang tua ya, hati-hati di dalam berkata-kata, di dalam memutuskan, di dalam bertindak. Karena apa? Setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita putuskan, setiap apa yang kita lakukan, itu menjadi standar kebenaran bagi anak kita. Saya dulu orang tua saya sering bilang gini, papamu itu baik. Saya percaya, papa saya baik. Papa saya nggak merokok, nggak minum, nggak judi, nggak wanita, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tetapi ada beberapa karakter bapak saya itu yang saya nggak cocok, saudara. Dan kami beberapa anak-anak juga nggak cocok. Biasanya, dan kelihatannya orang tua itu nggak mau mengubahnya, saudara, karakter itu. Biasanya. Dan istri selalu bilang gini, mama saya bilang gini, lihatlah yang baik-baik dari papamu, tirulah yang baik-baik, yang buruk-buruk lupakan. Tetapi faktanya, setelah saya bertumbuh dewasa, yang buruk-buruk pun saya tiru. Betul apa betul, saudara? Yang buruk-buruk dari papa saya yang saya tidak suka, saya lakukan. Karena itu menjadi kebenaran di dalam memori bawah sadar saya. Makanya saya bilang orang tua hati-hati. Saya kalau salah ngomong sama anak saya, saudara, saya minta maaf. Serius. Kalau keceplosan ngomong salah, saya minta maaf. Supaya apa? Jangan sampai anak saya meniru perkataan saya yang salah itu. Saya minta maaf. Saya peluk anak saya doakan anak saya. Supaya keburukan-keburukan saya ini tidak turun ke anak saya. Saudara perhatikan ya. Abraham itu orang baik enggak? Sangat baik, sahabatnya Tuhan. Tapi dosa Abraham turun ke Ishak. Apa yang pernah dilakukan Abraham yang tidak benar, dilakukan Ishak. Dan apa yang dilakukan Ishak, dilakukan Yakub. Dan anak-anak Yakub melakukan yang jauh lebih besar kesalahannya dari yang dilakukan oleh papanya. Jadi kita nggak bisa bilang sama papa, anak-anak kita, nah, jangan lihat yang buruk-buruk dari papa ya, lihat yang baik-baik. Nggak bisa. Mau nggak mau kita yang harus mengubah hidup kita untuk setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Orang Israel akhirnya berantakan gara-gara pemimpin. Yang kedua, persahabatan dengan orang Amori atau orang Gibeon membawa orang Israel menyembah berhala, saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10 dikatakan, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku.
Akhirnya apa yang terjadi? Orang Israel dihajar oleh orang Amalek saat itu, saudara. Apa yang sudah kita pelajari tentang Gideon ini, saudara, kisah Gideon, saudara. Dihajar oleh orang Amalek karena mereka menyembah Allah orang Amori. Makanya kalau saudara baca nanti di Yosua pasal terakhir itu, Yosua membuat sebuah ikrar. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau beribadah. Kepada Allah orang Israel atau kepada Allah orang Amori yang kamu diam itu. Jadi persahabatan itu, kalau tidak hati-hati saudara, itu membawa kita jauh dari Tuhan. Kita menjadi punya berhala. Mungkin saudara bilang gini, Kak, saya berteman sama dia, saya nggak dibawa ke dukun. Gara-gara engkau berteman sama dia, engkau tidak lagi pelayanan, engkau sibuk badminton. Badminton jadi berhala dalam hidupmu. Hobi jadi berhala dalam hidupmu. Pekerjaan jadi berhala dalam hidupmu. Makanya kenapa Tuhan bilang kepada Musa, binasakan semua. Jangan bersahabat dengan mereka. Karena kalau tidak engkau nanti akan terjebak menyembah Allah mereka. Nanti ke depan saudara, agama manusia itu humanistik, saudara, universal, agama universal. Jadi ke depan itu kalau saudara nanti pelajari ya, di Amerika sudah mulai terjadi nih. Nggak boleh lagi nanti bicara Injil, nggak boleh. Jadi orang akan berpikir semua agama itu benar dan membawa orang ke sorga. Bahkan ada beberapa sekarang agama di luar negeri sudah dikombinasikan, saudara. Di situ ada Kristennya, di situ agama lainnya digabung. Ini penyesatan itu nanti ke sana kayak gitu. Kelihatan masuk akal. Padahal Yesus bilang tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Agama ke depan yang paling populer nanti agama humanistik. Jadi menonjolkan manusia, mengagungkan manusia, hak asasi manusia ditinggi-tinggikan. Sehingga Tuhan itu diabaikan. Memang mereka baik saudara, mereka suka membantu. Tapi mereka sudah tidak lagi beribadah kepada Yesus. Oh, saya nggak pernah ke gereja Kak, tapi saya sering bantu orang. Saya percaya Tuhan akan maklum, dia bilang. Itu sedang terjadi saat ini. Saya nggak perlu ke gereja, tapi saya membantu-bantu orang kok. Saya sekolahkan orang, saya berbuat baik. Itu humanistik. Ingat, tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka datang kepadaku. Tuhan Yesus bilang gini, saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita ini Tuhan panggil untuk menjadi penyembah, worshipper. Penyembah itu apa sih artinya? Menyembah itu artinya proskuneo. Proskuneo itu seperti seekor anjing yang ketika melihat tuannya, dia begitu senangnya. Dia goyang-goyangkan pantatnya. Dia cium-cium tuannya karena kagum. Jadi menyembah itu proskuneo adalah sikap hati kita di mana kita begitu mengagumi Tuhan, begitu menghormati Tuhan, begitu cinta sama Tuhan, sampai apapun akan kita lakukan untuk Tuhan. Itulah proskuneo. Jadi penyembah bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, bukan. Nyanyi-nyanyi itu bagian kecil dari penyembahan. Tetapi worship adalah sikap hati. Bagaimana kita kagum, hormat, taat, setia kepada Tuhan. Ciri khasnya apa? Kita akan tunduk kepada firman Tuhan, melebihi kepada siapapun. Itulah worship. Humanistik nggak bisa masuk ke sana. Nggak bisa. Itulah penyembahan. Dan Tuhan panggil kita untuk itu.
Makanya Tuhan katakan di kitab Roma. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demi kemurahan Allah, itu berbicara apa? Demi pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hidup kita ini kita harus persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu worship. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau minggu ini apa, saudara? Ini celebration. Merayakan kemenangan kita, saudara. Merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Dan kita bersuka cita di sini. Yang terakhir, saudara. Tuhan menghukum orang Israel karena Saul melanggar perjanjian Gibeon. Jauh setelah perjanjian Gibeon, saudara. Jauh setelah perjanjian Gibeon. Setelah ada masa hakim-hakim, nabi-nabi, raja. Lihat, nggak tahu sudah berapa ratus tahun ini, saudara. Saya lupa mencari. Kemarin sudah kepikiran mencari berapa tahun antara jaraknya perjanjian Gibeon dengan Saul. Satu saat, Saul ingin membinasakan orang Gibeon. Membinasakan. Dia menghukum, membunuh orang Gibeon. Saat itu tidak terjadi apa-apa, saudara. Tidak terjadi apa-apa. Setelah Saul mati, Israel dipimpin oleh Daud. Satu saat Daud bingung. Loh kok kenapa terjadi kelaparan? Kenapa di negeri kami terjadi kelaparan, kata Daud. Padahal aku ini kan cinta Tuhan. Dia mulai mencari kehendak Tuhan. Ada apa sih Tuhan? Kok sampai negeriku kelaparan? Ternyata apa yang terjadi, saudara? Tuhan ingatkan gini. Di 2 Samuel pasal 21 ayat 2. Ayat 1 sampai 2. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Saudara bayangkan kalau sudah 3 tahun kelaparan berturut-turut, itu stresnya minta ampun. Daud pun agak telat rasanya ya. Harusnya 1 tahun setelah kelaparan dia mencari ya. Ini udah 3 tahun sudah banyak korban, baru Daud bilang gini. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul ada dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Wow. Gara-gara Saul membunuh orang Gibeon, pemerintahannya Daud kelaparan. Lihat, yang buat perjanjian siapa? Yosua. Yang melanggar perjanjian siapa? Saul. Yang dihukum siapa? Daud. Mungkin ketika kita buat perjanjian, kita tenang-tenang aja, saudara. No problem. Kita melanggar perjanjian kita, no problem. Tapi yang menanggung akibatnya siapa? Anak cucu kita. Anak cucu kita. Ketika kau buat perjanjian, mungkin kita yang membuat perjanjian, anak kita yang melanggar perjanjian itu, cucu kita porak-poranda. Di ayat 2 dikatakan, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Nah, lihat. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatan untuk kepentingan orang-orang Israel dan Yahudi. Ayat 3.
Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kami perbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang-orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat di manapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya. Orang Gibeon bilang, kalau kamu ingin lepas dari kutuk itu, 7 orang keturunan Saul serahkan ke kami. Diapain saudara? 7 orang anak-anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Daud gak bisa buat apa-apa. Ada hutang darah yang dilakukan oleh Saul. Makanya saudara hati-hati ya. Kalau engkau mau merugikan orang lain hari ini, kalau engkau menyakiti orang lain hari ini, mungkin engkau tidak dapat hukuman, tapi anakmu akan tanggung, cucumu akan tanggung. Dan kalau saudara nanti baca terus kisah itu, setelah 7 orang itu digantung, maka murka Tuhan berhenti atas Israel, dan Israel diberkati Tuhan. Hati-hati dalam membuat keputusan. Hati-hati bertindak. Minta petunjuk Tuhan. Karena setiap tindakan, setiap keputusan kita, itu tidak berakhir di kita. Itu panjang, saudara. Makanya kalau saya lihat ada orang yang berantakan hidupnya ya. Misalnya konseling ke rumah saya, ekonominya berantakan, rumah tangganya berantakan. Saya selalu cari sampai ke akar neneknya, saudara. Bagaimana kehidupan orang tuanya, bagaimana kehidupan neneknya, kakeknya. Apakah mereka punya perjanjian dengan kuasa kegelapan yang belum dibereskan? Perjanjian dengan kuasa kegelapan itulah yang membuat mereka masuk dalam jebakan. Gibeon saat itu lambang dari kegelapan yang harus dibinasakan oleh Tuhan. Orang Israel. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita gak bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberkati kita. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita. Bukan Tuhan tidak bersedia memberkati kita. Tapi ada perjanjian-perjanjian kita yang belum beres, yang belum selesai. Dan itu mengunci sehingga kita gak bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau selama ini kita punya perjanjian-perjanjian dengan Tuhan kah, dengan orang lain kah, dan kita anggap itu hal yang biasa, mari kita minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Daud menghadapi masalah, dia tanya Tuhan, apa yang terjadi Tuhan? Tuhan ingatkan perjanjian Gibeon. Makanya Tuhan bilang gini, saudara. Kalau kau belum siap bernasar, jangan bernasar. Nasar itu berbicara perjanjian. Tuhan tidak mau dipermainkan, dia bilang. Dia akan merusak hasil tanganmu. Biasanya yang pertama dirusak itu pekerjaan, saudara. Ketika kita melanggar perjanjian. Kita bangkit berdiri yuk. Pemain musik, maju yuk. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah. Jesus. Ya Tuhan Yesus.
karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Jadikan aku, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada dulu perjanjian-perjanjian kita di hadapan Tuhan dan kita mengabaikan itu, sehingga kita masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Atau ada perjanjian yang kita abaikan dan kita tidak mau genapi. Tuhan itu setia terhadap perjanjian, saudara. Kalau ada, mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan minta ampun. Tuhan, mampukan aku untuk menggenapi setiap janjiku di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sedang bermain-main dengan pergaulanmu, dengan lingkunganmu, dan engkau anggap remeh, dan engkau sadar bahwa engkau sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah tidak seperti dulu lagi kasih mula-mula kepada Tuhan, semangat melayani Tuhan, dan engkau mulai menganggap itu hal yang biasa. Ketahuilah, engkau sedang diseret masuk ke dalam perangkap kuasa kegelapan. Mungkin sekarang kita masih baik-baik saja, tapi iblis sedang sediakan di belakang sana. Karena itu sebelum sampai ke sana, mari kita kembali sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada kasih mula-mula. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pulihkan aku. Jangan takut kehilangan teman-teman yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Yesus lebih berharga dari temanmu. Jangan takut kalau engkau tahu pacarmu itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Yesus lebih mengasihi engkau dari pacarmu. Yesus mati untuk kita, menebus dosa kita. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu pada hari ini. Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang menguji batin kami. Sekiranya Kau temukan ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Kasih setiamu itu yang kami harapkan Tuhan. Pulihkan kami, bawa kami kembali kepada rancangan-Mu. Ampuni setiap keputusan-keputusan kami yang salah, tindakan-tindakan kami yang salah. Pulihkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu oleh keinginan-keinginan kami. Jangan biarkan kami ditipu oleh ambisi-ambisi kami. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Kami percaya kalau kami mendengar firman Tuhan ini, karena Tuhan masih mengasihi kami, karena Tuhan ingin kami ke depannya hidup lebih baik, bisa menikmati semua yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Materaikan firman-Mu ini Tuhan dalam hidup kami, mampukan kami melakukannya. Kami bersyukur. Hatiku rindu
melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini karena Tuhan mengasihi kota ini. Kami mau berdiri mewakili kota ini, mewakili penduduk kota ini. Kami mohon ampun atas segala dosa para pemimpin-pemimpin kota ini. Kami mohon ampun atas segala dosa penduduk kota ini, Tuhan. Kami mohon pulihkan kota ini, lawat kota ini. Kami rindu melihat revival, perbangunan rohani terjadi di kota ini. Ada pemulihan di kota ini, Tuhan. Pemulihan di dalam pemerintahan, jamaah pemerintahan yang ada, Tuhan. Firman-Mu katakan tidak ada pemerintah yang bukan berasal daripada Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah. Karena itu kami berdoa, beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam membuat setiap kebijakan demi kebijakan, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, Tuhan, semua pegawai negeri sipil, Tuhan, jamah mereka, Tuhan, tuntun langkah-langkah mereka, hikmat-Mu memenuhi mereka, takut akan Tuhan memimpin mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman-Mu, gagalkan dalam nama Yesus. Segala kecurangan-kecurangan yang ada, Tuhan, yang membongkarnya, Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat, biar bisa mereka menjadi teladan, biar lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja yang ada di kota ini. Engkau berkati mereka, Tuhan, biar lewat anak-anak-Mu yang ada di kota ini, nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi kota ini. Pulihkan juga gereja, Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini, Tuhan. Pulihkan, kami mohon belas kasihan Tuhan, biar kami bisa menjadi terang, biar kami menjadi teladan, biar lewat gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami, seluruh umat-Mu tanpa terkecuali, sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa, meminta sungguh-sungguh perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap jemaat ini. Lindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Roh Kudus, mampukan kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu, Tuhan. Tolong umat-Mu dalam segala permasalahan mereka, berikan hikmat, ide, kreativitas, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bahkan Kau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Bahkan anak-anak kami yang sekolah,
Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Mampukan mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka, bahkan menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besar, anak cucu menantu, kami terus membawa di hadapan Tuhan. Perlindungan Tuhan atas keluarga besar mereka Tuhan. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka terus semakin melekat kepada Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengerti kehendak-Mu, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati Roh Kudus, tuntun mereka Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan terus kesehatan mereka Tuhan. Berkati anak cucu menantu, semua keluarga besar mereka dimanapun berada. Jagai, lindungi. Roh Kudus jamah mereka, pulihkan mereka, bawa mereka masuk dalam rencana-Mu. Pulihkan, berkati mereka Tuhan. Berkati juga semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Biar Tuhan tolong dalam segala permasalahannya. Berkati semua karyawannya Tuhan. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Bapa yang setia kepada kita. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan kau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami